selamat pagi semuanya. Ya, kembali lagi di acara Muwardi Way. Halo Sobat Muwardi. Oke, gimana puasanya? Lancar sampai hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Walaupun sedang berpuasa, tetapi kondisi badan tetap fit. Nah, kali ini ya masih dalam suasana kita COVID-19 ya, dimana kita sekarang memang harus masih memberlakukan social distancing ya, menjaga hand hygiene dan lain sebagainya ya, work from home. Wah, ini berarti banyak sekali Sobat Muwardi yang pasti bisa ngeliat ya, karena kan work from home, jadi waktunya lebih nyantai ya, sambil kerja bisa lihat live streaming kita Muwardi Way di Instagram ini atau di Facebook. Oke, kali ini kita membahas tentang COVID-19, tapi kaitannya dengan rumah sakit ya, maksudnya manajemen di rumah sakit. Nah, tema kita kali ini adalah antisipasi RSUD Dr. Muwardi menghadapi lonjakan pasien COVID-19. Nah, untuk itu kami telah menghadirkan narasumber yang tentunya benar-benar ya berkiprah ya untuk masalah ini dan sangat kompeten di bidang ini. Ya, untuk itu kami menghadirkan Dr. Heri Dwi Purnomo, spesialis anestesi, ya, konsultan manajemen nyeri dan konsultan anestesi regional. Nah, tapi di sini beliau hadir selaku Wakil Direktur Umum RSUD Dr. Muwardi. Dr. Heri. Selamat siang. Selamat pagi. Ya, pagi dong. Masih mendung-mendung gini hawanya ya, masih pengen narik selimut gitu kayaknya ya. Nah, selamat pagi dokter ya. Terima kasih sudah hadir dokter ya. Dokter selaku Direktur Umum di Rumah Sakit Umum Dr. Muwardi ya dok ya. Ini sekarang kita akan membahas tentang antisipasi Rumah Sakit RSUD Dr. Muwardi menghadapi lonjakan dari COVID-19 dokter. Nah, mungkin ini dokter ya, untuk di awal ini kira-kira gambaran secara umum sebenarnya kalau rumah sakit tuh menyikapi hal-hal yang kayak outbreak pandemi ini tuh sebenarnya bagaimana dokter? Ya. Terima kasih Dr. Adrin. Ini Dr. Adrin, kalau kita lihat ya, sejak awal itu sebenarnya kita sudah memprediksikan atau memprediksi sebenarnya pandemi itu nanti akan seperti apa. Ya. Yang pertama itu kita optimis tidak akan terjadi lonjakan. Pandemi sudah berjalan ini, tidak ada lonjakan ya, seperti biasa lah. Ya. Kemudian skenario kedua adalah terjadi lonjakan. Dan yang terakhir itu lonjakannya dahsyat, besar sekali. Nah, kayaknya kalau yang pilihan pertama, skenario pertama itu kayak nggak mungkin ini ya. Karena mungkin ya dok ya. pasien kita hari ini sudah 90. Wah, semakin banyak itu dok ya. Awal-awal tuh kita hanya merawat 8. Karena kita punya 2 tempat tidur isolasi yang standar WHO, yang 6 itu isolasi yang biasa. Ya, gambaran saya dulu wah biasa-biasa ini, ternyata makin hari tambah banyak masanya. Sehingga mungkin skenario kedua inilah yang saat ini terjadi. Nah, kalau terjadi skenario yang kedua, berarti kita juga menyiapkan yang ketiga. Karena yang satu sudah nggak mungkin, yang dua sedang berjalan ini. Ya. Nah, karena nyatanya semakin hari semakin banyak. Nah, sehingga sebenarnya ini tugas kita semua, bagaimana supaya tidak jadi skenario yang ketiga. Oh, jangan sampai gitu ya dok ya, jangan sampai. Karena nanti hampir semua fasilitas tenaga itu sudah habis nanti. Nah, sehingga ini kewajiban kita semua, termasuk dinas kesehatan, itu bagaimana menghindari kejadian yang ketiga ini, skenario yang ketiga ini. Dari statistik, kalau seandainya social distancing, physical distancing, terus kemudian pakai masker, hand hygiene itu berhasil, maka puncaknya sudah di Mei. Oh, puncaknya di Mei. Nah, dan itu masih kita bisa. Berarti bentar lagi dok ya, ini kan kita ada bulan Mei nih ya. Oke. Tapi kalau ketiga itu gagal, maka puncaknya di Juni. Waduh, nah, Juni itu terjadi skenario yang ketiga. Itu pun puncak, mungkin nanti masih perlu waktu untuk turunnya juga ya dok ya. Itu kalau yang sudah Juni itu akan jadi skenario yang ketiga, lonjakan yang dahsyat, yang besar sekali. Ya. Nah, kita mudah-mudahan tidak terjadi itu. Ya dok. Nah, apapun itu, maka Rumah Sakit Muwardi sebagai rujukan utama ya, kita juga harus menyiapkan apa sih yang harus kita siapkan. Karena jelas kalau jadi lonjakan, maka bukan sekedar jumlahnya yang banyak, tapi juga kualitasnya juga berbeda. Oh, kualitas maksudnya kualitas dari variasi kasusnya. Kalau yang pertama itu hanya murni pasien dengan COVID-19. Oh ya. Tapi kalau yang nanti semakin banyak itu
akan berbeda. Oh iya dok ya. Ada yang hamil, dia butuh seksio yang harus, tapi yang jadi akan lebih kompleks ya dok ya penanganannya ya. Sehingga itulah antisipasi yang akan kita hadapi, nanti yang kita siapkan nanti bagaimana supaya nanti masyarakat itu bisa tertangani dengan baik. Sekarang banyak loh yang kecelakaan lalu lintas itu ternyata diperiksa positif. Selain kita menangani untuk COVID-nya, tapi kan misalnya luka-luka, patah tulang harus ditangani juga ya dok ya. Itulah yang harus kita siapkan. Ya. Nah, dalam menyiapkan ini tentunya ada beberapa hal yang kita harus siapkan. Pertama adalah fasilitas. Ya. Fasilitas itu sebuah bangunan. Ya. Apakah kita bangun sendiri, langsung bangun, ini rumah sakit khusus, ya, kayak di Pulau Galang lah kalau nasional. Atau kita pakai kontainer yang bisa mobile. Nah, kalau di kita ini, karena dengan anggaran yang terbatas, kita memprogram apa ini? Merevisi, mereparasi, mengosongkan sebuah bangsal, kita buat bangsal ini bangsal COVID itu aja. Bangsal COVID itu apa? Yang bangsal dengan tekanan negatif dengan HEPA filter sebagai penyaring virusnya itu. Nah ini jadi pertama yang kita sebutkan fasilitas. Ada beberapa tahapan yang telah kita lalui. Yang pertama adalah dulu bangsal anggrek itu kan cuma 8 tempat tidur. Ya, untuk COVID ini ya dok ya rencananya ya. Karena itu memang bangsal infeksi. Ya. Karena jumlah pasien yang banyak kita antisipasi, maka dibuatlah seluruh bangsal anggrek itu dengan kapasitas sekitar 51 tempat tidur. Sudah berjalan ini. Sekarang pasien sekitar 30-an di anggrek 1. Kemudian tahap kedua, karena kita tahu bahwa nanti akan lonjakan yang datang bukan sekedar COVID murni, tapi dengan banyak komunitas yang ada. Ada penyertanya yang lain ya dok ya. Maka kita buatlah bangsal melati sebelahnya. Bangsal melati ini ada 50 tempat tidur. Tapi yang penting dari bangsal ini adalah ada kamar operasi. Kita menyiapkan kamar operasi COVID, khusus COVID. Yang kedua adalah kamar bersalin. Karena tidak pasien datang dengan kehamilan, terus apa yang harus kita siapkan? Atau yang mau kuret, umpamanya abortus, itu juga harus siapkan itu. Ya. Kemudian yang ini, ruang HD, hemodialisa. Karena ternyata banyak pasien-pasien yang gagal ginjal itu terkonfirm dengan COVID-19. Ternyata ada yang positif COVID juga ya dok ya. Sehingga akhirnya kan HD harus berjalan terus. Baik COVID maupun enggak harus berjalan terus. Maka kita buatkanlah ruang khusus untuk hemodialisa pasien-pasien COVID ini. Kita punya 2 tempat tidur untuk rawat jalan dan 2 tempat tidur untuk rawat inap. Karena banyak juga pasien-pasien yang perlu HD ini yang dirawat inapkan. Kemudian antisipasi lain kita punya HCU sama ICU. Kita punya 8 tempat tidur ICU HCU ini dengan sekitar 6 ventilator. 6 ventilator. Kemudian ada PICU juga ada di situ. Ya, jadi buat anak-anak, buat bayi juga ya dok ya. Ini semakin hari semakin banyak bayinya. Ya. Dari ibu-ibu yang melahirkan juga kan dok. Dari yang melahirkan terus fit dan sebagainya. Ya. Dan juga yang paling banyak juga adalah fraktur ortopedi loh, yang fraktur kecelakaan ya. Karena di sana di tempat lain yang mungkin belum ada OK COVID, maka kita siapkan kamar operasi. Jadi kita punya 2 tempat kamar operasi, Dr. Atrin. Dua kamar itu ada di OK IGD yang lama itu, dan 1 di ruang melati ini. Oke, jadi kita punya 2 ya dok ya. Jadi punya 3 kamar nih. Oh 3 kamar, kita bisa main 3-3-nya. Karena apa ya? Melihat nanti semakin hari kok semakin banyak, dan itu harus kita rawat. Jadi juga rujukan dari luar ya dok ya. Kita rujukan utama. Pasien kami itu dari kota-kota yang lain, Jepara, Kudus, Pati pun kadang-kadang ke sini. Tidak hanya Solo Raya. Nah, Solo Raya. Terus kemudian kita juga punya bangsal 2 yang kita pakai, bangsal mawar 2 dan mawar 3. Itu khusus untuk pasien yang positif COVID, tapi OTG dia yang tanpa gejala. Jadi penampakan sehat aja gitu dok ya. Dia perlu isolasi itu kan tempat kita di situ itu. Karena kalau kita pantau tiap hari, kalau jelek ya dia harus turun ke anggrek atau melati. Jadi itu antisipasi kita mengenai fasilitas yang ada, dan ini sudah tersedia semua ini. Sudah running semua ya dok ya? Sudah running semua ini.
hari ini kita merawat sekitar 90 pasien. Wah, banyak ya dok, ya. Mudah-mudahan nggak tambah lagi. Jangan sampai ya. Kasihan nanti yang ngerawat. Ya, itu kayak tadi yang disampaikan Dokter Heri, asal mungkin kita pakai masker ya, tetap physical distancing ya, kita sehat, hand hygiene bagus. Nah, syukur Mei ya dok ya puncaknya ya. Jadi Muardi siap menerima rujukan pasien COVID dan sebagainya, kita tangani lah. Tapi tolong yang di luar-luar itu kita tetap mematuhi kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dianjurkan pemerintah, ya supaya nggak bleber-bleber lagi jadi lonjakan yang dahsyat. Seperti Jawa Timur saat ini kan sudah penuh semua Jawa Timur itu. Yang Surabaya Raya ya. Gresik, Sidoarjo, Surabaya itu sudah penuh semua. Ya kamar-kamar yang untuk COVID sudah penuh semua ini. Kita menyediakan banyak ini, tapi mudah-mudahan tidak terisi. Kalau pemasaran kan pengen diisi, kalau kita nggak jangan sampai. Ya. Jadi itu fasilitas pertama yang kita sebut fasilitas. Yang kedua ini yang paling susah ini sebenarnya, yaitu ya ini contohnya nih gambar-gambar. Gambar-gambar ya dok ya, kalau gambar ini. Nih ya di Rumah Sakit Muardi nih. Ya, ini adalah melati ini, ruang melati ini yang ada 2 melati sama anggrek sebelahnya. Kalau ini ruang mawar. Jadi akses untuk pasien pun khusus ya dok ya, beda sama kayak kita lalu lalang biasanya ya. Kita buat alur khusus ini baru ini. Ini adalah jalan tembus saya namakan, tembus anggrek melati. Jadi ini kita dulu di taman, kita buat jalan tembus untuk perawat. Untuk perawat, untuk ngantar gizi, untuk alat-alat operasi. Semua petugas yang terlibat ya. Semua sini. Sedangkan pintu yang ini adalah pintu untuk pasien. Jadi antara pintu pasien dengan petugas itu kan berbeda. Ya. Kita juga harus berpikir bahwa kita juga ingin menyelamatkan teman-teman kita tentang kesehatan. Kalau mereka sakit eman-eman udah, ya itu nanti yang utama. Merawat pasien siapa ya? Apalagi yang merawat sakit semua. Sehingga kita buatkan bagaimana mereka itu betul-betul aman. Yang pintu masuk sebelah dalam ini dan inilah pintu luar untuk pasien-pasien yang mau masuk. Nah ini yang tadi di ruang melati ini. Ini ruang VK ini atau ruang kebidanan. Ya orang untuk partus atau untuk melahirkan. Melahirkan di sini ini. Ini adalah kamar operasi yang ada di Melati. Ini HCU ICU. Jadi ini berdekatan semua ini. Karena memang pasien-pasien ini kalau dekat bisa lari ke sana, bisa lari ke sini gitu. Jadi gampang aksesnya langsung pindah, misalnya perlu kegawatan pindah bisa ya dok ya. Kalau habis operasinya kondisi jelek, dia masuk ada di HCU ICU. Nah ini adalah pas ruangan untuk HD ini masih dalam perbaikan nih, tapi sudah berjalan. Sudah beberapa pasien kita lakukan HD. Ini kita foto waktu mesinnya mungkin belum masuk. Ini hanya akses saja, termasuk ini pipa-pipa air ya dan sebagainya. Ini aliran listrik dan sebagainya. Ini untuk ruang HD. Ada dua tempat tidur di sini nanti. Ini untuk rawat jalan. Di sebelahnya itu di belakangnya ini untuk rawat inap. Ya. Itu fasilitas yang kita siapkan. Walaupun mudah-mudahan nggak kepakai. Walaupun sudah kepakai ini, sudah berapa kali kita operasi. Nanti kita akan lihat ada bayi-bayi yang namanya COVID. Ini baru fasilitas fisik ya dok ya, bangunannya. Nah ini yang paling susah di tempat yang adalah staff SDM-nya ini. Beberapa rumah sakit itu belum berani membuka rujukan COVID karena SDM-nya masih kurang. Karena memang COVID itu tersendiri toh. Satu pasien satu perawat ya bandingannya, jadi lebih banyak lagi. Kalau pasien-pasien biasa bangsal itu kan satu pasien mungkin satu perawat itu bisa 2-3 pasien. Kalau kan enggak, jumlahnya harus banyak ini. Nah, bagaimana Muardi menyiasati atau menyediakan staf ini? Pertama adalah kita mendapatkan fasilitas dari provinsi karena Muardi di provinsi untuk rekrutmen tenaga medis baru BLUD. Kemarin kita sudah merekrut 33 dokter baru dari berbagai spesialis. Karena itu tadi antisipasi tadi. Kan sekarang banyak, kemarin itu ada pasien yang Elius dokter. Harus dilakukan operasi pembedahan. Jadi yang terlibat dalam COVID ini memang mungkin kan kemarin dokter paru ya banyak, tapi ternyata karena penyertanya banyak. Jadi variasinya banyak. Jadi tim klinis yang di situ ya dok ya, semua ikut gitu ya. Dokter spesialis tadi ortopedi, obgyn kandungan, bedah digestif ya, anestesi, semua ya dok ya.
anak juga. Neuro kemarin juga ada pasien dengan stroke COVID lagi ya, jadi dua-duanya itu. Nah, itu yang pertama adalah merekrutmen tenaga baru, dan tenaga baru sudah harus siap untuk diterjemahkan seandainya nanti terjadi ledakan yang dahsyat, ledakan yang luar biasa pada COVID ini. Sehingga saat ini mereka lagi menjalani pelatihan, termasuk harus tahu paham tentang PPI kan, harus tahu kemudian bagaimana karakter pasiennya, sehingga nanti kalau betul-betul dia butuhkan dia sudah siap. Yang kedua adalah memobilisasi tenaga rumah sakit. Ini para medis nih. Iya. Kan pasiennya turun sekitar 50%. Untuk yang pasien-pasien lain ya dok ya. Sehingga ada bangsal yang kita tutup, kayak Flamboyan 10 kita tutup. Yeah. Sehingga tenaga yang ada di situ bisa kita manfaatkan atau kita alihkan untuk menangani pasien-pasien yang ada di isolasi, di Anggrek, Melati, Mawar, 1 Mawar, 2 Mawar 3 itu. Atau yang mereka-mereka yang turun-turun ini, yang jumlah pasien turun, kita akan tarik mobilisasi ini. dan insya Allah saya ini sudah cukup dari ini. Dan yang ketiga adalah relawan. Kita dulu berpikiran seandainya betul-betul nanti jadi dahsyat ledakannya ini, luar biasa sejarahnya. Jelas kita nggak akan mampu, Dr. Adrin. Tenaga kita akan habis nanti. Sehingga kita berpikir bagaimana kalau kita pakai relawan. Nah, baik relawan medis, paramedis maupun non medis. Contohnya di pemulasaran jenazah. Oh ya. Sudah pakai dok ya untuk membantu pemulasaran jenazah, ada relawannya dok sekarang nih dok? Nah, awalnya gini, awalnya itu kan untuk nanti kalau seandainya jadi ledakan yang lonjakan yang luar biasa, sehingga kita latih, kita dapat 35 relawan, udah lumayan lah, alhamdulillah ini. Lumayan dokter. Nah ternyata sebelum terjadi lonjakan itu ada pola yang berbeda pasien-pasien kita itu. Jadi pasien yang meninggal di Muardi itulah dimandikan di rumah sakit, nggak mau dibawa pulang, nggak mau dimandikan dibawa pulang. Jadi kapasitasnya pemandian pemulasaran jenazah di Muardi meningkat sekali ya. Baik untuk pasien yang memang isolasi atau yang non isolasi pun juga gitu ya dok ya. Sehingga jelas tenaga kami nggak kehabisan tenaga lah, kehabisan tenaga. Tenaga kami akan kehabisan tenaga. Nah, rencananya relawan yang untuk besok-besok ini kita panggil lagi aja. Dan contohnya ini yang luar biasa, ini saya menurut apresiasi sekali nih para relawan ini ya. Sukarelawan ini yang terutama pemulasaran jenazah, terutama untuk pemakaman. Karena pasien-pasien kami ada yang dari Batang yang harus kita antar, Batang. Ya. Terus kemudian ini waktu awal-awal juga masyarakat masih namanya ketakutan yang berlebihan itu. Sehingga untuk menguburkan aja mereka nggak mau. Mereka hanya mau menyediakan liangnya saja, duduk aja. Setelah itu dia tinggal pergi, dia nggak mau mengangkat jenazah, nggak mau. Akhirnya teman-teman yang relawan lah yang mengangkat. Sampai memasukkan nutupi ya doknya ya. Inilah yang sekali lagi saya apresiasi nih buat relawan Dr. Adrin nih. Nggak dibayar, tapi dengan sukarela mereka coba ini. Apalagi ini kadang-kadang juga timbul masalah ketika pulang dia ditolak sama orang kampungnya. Sehingga banyak relawan yang tidur di dekat ruang jenazah. Ruang jenazah situ ya, dekat masjid ada yang kosong, bisa dipakai untuk tiduran mereka itu. Ya, moga-moga maksudnya dengan informasi seperti ini banyak juga yang tergerak misalnya mau ikut jadi relawan gitu ya dok ya. Tapi juga tolong yang terlibat di dalam semua kegiatan rumah sakit apalagi terkait dengan isolasi COVID, maksudnya jangan dikucilkan juga gitu. Bayangkan kalau sehari 5 mereka tuh ada yang ke Batang, di Solorai dan sebagainya. Iya, aduh. Akhirnya pasien-pasien kita kan seluruh Jawa Tengah adanya di sini. Sehingga betul kalau ditangani rumah sakit sendiri kayaknya kok hil yang mustahil ya, kata Asmuni itu hil yang mustahil. Kalau tadi dok yang saya tarik mobilisasi tenaga medis tadi yang untuk para medis ya, itu maksudnya mobilisasi selain tadi dipindahkan ada sistem rollingan nggak dokter? Jadi istilahnya pas perawat yang menangani di COVID itu istilahnya juga di rolling gitu berkala seperti itu ada dokter? Ada, memang dibuat seperti itu. Intinya bahwa kita tuh dan ini biar yang muda-muda, yang 50 tahun ke atas mungkin tidak masuk ya. Jadi yang masih muda-muda itu memang kita rolling. Pertama untuk menjaga kebugaran mereka, karena mereka langsung ada di ruang isolasi, ruang yang infeksius kan itu ya.
pakai masuknya aja pakai hazmat yang lengkap itu yang level 3 ya. Yeah. Nah, itu ada rollingan sehingga mereka bisa cukup istirahat di rumah, sehingga ketika mereka tampil lagi atau mereka kerja lagi dalam kondisi yang fit. Nah, itu yang kita harapkan sehingga tidak istilahnya mudah-mudahan tidak tertular ya. Tapi selama ini alhamdulillah di isolasi kan jarang, nggak ada yang tertular ya. Justru yang mereka yang ada di isolasi itu kok belum ada berita yang untuk positif ya. Ya, karena memang udah pakai APD-nya ya dok ya. Lengkap, antisipasi udah lengkap. Ya. Terus yang kedua ini adalah peralatan. Ini yang menjadi masalah ini, yang juga menjadi masalah. APD yang awal-awal dulu dulu kita ribut sekali, sehingga hampir semua rumah sakit itu yang dikeluhkan cuma APD. Ya. Punya duit tapi nggak bisa beli APD. Barangnya juga nggak ada. Barangnya juga nggak ada itu. Ada, soalnya ada tuh mahal sekali. Mahal sekali, atau kita harus selektif. Ya. Maksudnya bagus nggak kualitasnya, sesuai atau tidak, kan banyak yang palsu juga dok. Ya. Nah. Ada yang bekas, di ulang kembali. Kemudian ada obat-obatan, ventilator, terus kemudian bed, tempat tidur itu, kita buat ruang isolasi, peralatan medis, sampah, X-ray portable dan sebagainya. Banyak yang harus kita siapkan. Ya. Ya. Nah, dari mana? Pertama kita membeli, kalau ada yang dijual, kadang-kadang kan nggak ada dijual itu. Dan akhirnya kadang-kadang kayak APD ini kita membuat sendiri, Dr. Altrin. Ya, APD diatrin sendiri dengan menjahitkan, kita beli bahannya. Oh bisa ya dok ya, bisa memproduksi sendiri ya dok? Ya, baru itulah terpenuhi. Karena yang paling banyak ternyata saat ini adalah donasi. Nah, itu yang luar biasa, apresiasi buat para donatur. Walaupun kita tidak meminta, mereka tuh datang sekali. Baik dari APD maupun kadang-kadang itu makanan. Kemarin kita pertama-tama itu dapat dari peternak telur Solo Raya. Kita dapat sumbangan 2.000 telur. 2.000 telur. Ya. Terus ada APD lagi, ada jas hujan yang waktu itu ketika APD sudah didapatkan ya. Jas hujan itu berkali-kali ada makanan dan lain sebagainya. Dan justru sekarang paling besar persentase terbesar dari donasi itu untuk APD itu. APD ya. Kecuali masker N95 yang susah dicari saat ini. Oke, dokter maaf, saya cut sebentar karena ada pertanyaan dokter. Ya, sebenarnya saya menyapa teman-teman sobat Muardi yang ada di Facebook. Wah, ini sudah banyak yang dari Kudus dok, ada yang ikut Jakarta juga ikut menyimak ya. Ada Mbak Maria Relis, ada Mas Muhammad Fadli ya, terima kasih sudah ikut bergabung. Kemudian ada pertanyaan dari, komentar dari Mbak Melati Putih. Semoga COVID-19 segera berakhir di bumi kita tercinta. Indonesia, Hong Kong derek nyimak loh dok. Dari Hong Kong, halo Mbak, terima kasih. Dari Purwodadi, ternyata syukur sekali dok kalau Muardi Bae ini sudah disimak dari sampai mancanegara bahkan. Ya. Kemudian ada yang menyapa lagi Mbak Lucy Palusia, selamat pagi dokter, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan, amin sama-sama ya. Mbak Sulastini menyapa juga, kemudian Mbak Lucy ini dari Kalbar. Wah, terus kemudian Solo Baru juga hadir, Mbak Aulia. Wah, Mojolaban, ini pada absen semua ini. Wah, keren-keren. Lucy Palusia memang harus dipisahkan untuk, jelas kita pisahkan pasien yang COVID dengan pasien yang biasa ya. Nah, ada pertanyaan dokter dari Mbak Melati Putih, 90 pasien itu positif COVID semua kah dok? Ya. Nah ini yang positif sekitar 50-an. Ya. Yang di Mawar 2 itu yang OTG itu 9 COVID semua. Yang di Mawar 3 itu dari 17 orang itu baru rapid testnya yang positif. Terus yang dari Anggrek 1, Anggrek Melati sekitar berapa itu ya? Sekitar 20-an ya. Sekitar 30-an lah yang positif itu. Jadi kami di sini merawat yang suspek ya dokter, yang PDP istilahnya ya. PDP. Pasien dalam pengawasan suspek ya, dengan pasien yang memang sudah terkonfirmasi positif corona. Oke, terus kemudian kita sapa teman-teman dari Instagram. Halo, terima kasih sudah pada hadir menyimak ya. Ini ada pertanyaan dari Ardian Bayu. Dok, bagaimana koordinasi Muardi dengan RS-RS lain terutama di luar Solo? Apakah mereka juga melakukan hal yang sama dengan Muardi? Karena jika terjadi lonjakan atau ledakan, pasti Muardi tidak cukup kapasitasnya. Jawab terusnya ya. Oke. Kalau yang di Seloraya kemarin kita sudah koordinasi bahwa mereka juga
apa itu mereka juga kadang-kadang ada yang jadi rujukan, rujukan yang pertama ya, yang pertama, kedua itu ada juga di situ. Nah, kita koordinasi bagaimana nanti mengantisipasi kalau terjadi lonjakan yang ini, ya. Dan mereka sebenarnya sudah siap, cuma kadang-kadang kendalanya ada itu di tenaga, APD dan sebagainya, ataupun dari tenaga itu mungkin pelatihan apa yang saya belum bisa nyuap dok tempat kami. Nah, itu kemarin sudah ketemu, kita punya kewajiban dan kita punya menawarkan kalau pelatihan di Muardi, ya, baik mungkin swab dokter, swab tenggorokan itu untuk diagnostiknya, ya, ataupun untuk pemulihan jenazah kami siap membuka. Justru ini sudah sejak kita koordinasi itu sudah banyak teman-teman kami yang di bagian jenazah itu maupun di patologi klinik THT itu juga disuruh melatih perat-perat yang ada di sana untuk diajari bagaimana cara menyuap, bagaimana cara pemusnahan jenazah. Nah, termasuk mungkin ada beberapa yang minta VTM itu dok, yang untuk medianya ya, media sampelnya biar tidak rusak. Pakai. Kita punya banyak ini kita kasihkan. Jadi sudah ada. Kalau di luar Solo, kita hanya baru Solo Raya. Solo Raya itu ya Sragen, Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali itu yang kita, karena itu ada cakupan Solo. Dan insya Allah kalau Solo Raya sudah siap. Mudah-mudahan tidak ada pasien yang terlantar, itu aja begitu, supaya tidak ada terlantar. Kalau kita lihat di luar negeri ya contohnya, itu banyak pasien yang terlantar yang tidak dapat tempat tidur, dia harus di luar. Nah, kita harapkan Solo tidak seperti itu. Ya. Nah, kalau untuk pengecekan tadi dok, swab itu kan harus dicek dok dengan PCR lah ya. Apakah kita sudah bisa dokter di Muardi? Ya, hari ini kemarin sudah di running. Muardi baru kemarin bisa untuk PCR itu bisa kita lakukan sendiri di sini. Sehingga lebih cepat. Jadi kalau kita kirim itu lama, seminggu sampai 10 hari. Karena mungkin banyak sekali sampel yang di rumah sakit UNS sekarang udah ada 500-an antriannya. Nah, sehingga tidak akan tertangani dengan cepat lah. Yang kita mau cepat dan ini supaya kita bisa memberikan kepastian kepada pasien ini. Masuk mana sih sebenarnya ini? Dan obatnya apa kita sudah ini ya. Kalau kita belum tahu kan kadang-kadang masih nunggu positif mau negatif dan sebagainya. Ya semoga dengan Muardi sekarang juga bisa nanti juga mengurangi load tempat lain jadi lebih terbagi rata untuk Solo Raya gitu ya dok ya. Nggak ngantri. Ngantrinya sampai 10 hari. Seminggu sampai 10 hari. Iya itu ya dinanti-nantikan itu. Aduh ya. Oke. Monggo dokter lanjut. Dokter jelaskan. Jadi ini untuk pemurnian alat ini bisa membuat donasi atau pinjaman seperti ventilator. Kita dapat pinjaman dari Rumah Sakit Jiwa 2, ya, dapat bantuan dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Jakarta itu 2 ventilator. Terus kemudian kita sendiri menyediakan 4 ventilator. Jadi dari 8 itu 6 sudah tersedia ventilator. Nanti kalau masih kurang, cadangan kami yang ada di di ICU atau PICU untuk anak-anak, untuk baby itu akan kita pakai semuanya. Jadi intinya bahwa kami akan berusaha untuk siap menghadapi pasien-pasien yang kalau terjadi lonjakan dari pasien-pasien ini. Nah, termasuk tadi yang dikatakan bagaimana dengan orang Solo. Atau ini contoh aja lah. Inilah hazmat kita yang buatan Muardi ini. Karena kita bingung mau cari seperti apa, akhirnya kita membuat sendiri seperti ini. Dengan kain sponbon 50 mili ya. Dan ini akhirnya yang ditiru, termasuk dari BLK Solo itu minta 1, kemudian dibuat, kita dikasih lagi itu. Dan hasil lebih bagus lagi daripada kita. Inilah masker bedah yang awalnya juga langka, tapi sekarang sudah mulai banyak. Terus alat-alat lain yang harus kita, ini adalah, ini dok, kayak keranda ini. Untuk transport pasien. Ya, ini isolator transport ini. Jadi pasien-pasien sudah terkonfirmasi positif, harus masuk sini ini kalau mau kita pindah dari UGD ke Bangsal umpamanya, supaya dia tidak infeksius menginfeksi yang lain-lain. Ini adalah transport isolator. Nah, ini harganya 13 juta kalau nggak salah. Wah. Masih baru, kita punya 2 di ini. 30 juta mahal juga ya dok ya? 13 Oh, 13. 2 berarti sekitar 30 lah ya. Nah, ini salah satu, ini adalah bayi COVID nih, yang lahir karena COVID-19. Jadi dia harus pakai hazmat level 3 ini.
Ini baru operasi, habis operasi, ibunya operasi. Nyari di kamar operasi Melati ini. Ya. Nah, ini Bu Bidan lagi menyusukan, memberikan susu pada bayi ini. Ini di ruang isolasi ini. Terus kemudian yang alat-alat lain yang kita beli baru ini yang mendukung kita adalah Ronsen ya, portable ya dok ya. Terus ini ventilator Hamilton, nah, ventilator kita beli 3. Jadi dari BNPB 2, pinjam 2, kita beli sendiri 3. Masih ada tambahan cadangan kalau memang dibutuhkan, kita akan pakai semua ICU itu untuk COVID. Dan ini adalah bedside monitor, karena hampir kalau namanya ruang isolasi per satu orang mesti harus punya bedside monitornya. Terus kemudian sistem yang kita jalankan untuk seperti ini yang kemarin ditanyakan, tentunya masalah SPO, standar pelayanan operasi, bagaimana kalau pasien di UGD, bagaimana kalau penanganan tadi, ini juga termasuk kita koordinasi dengan rumah sekitarnya. Jadi kalau dari lonjakan besar ya, mau nggak mau, kalau kita nggak cukup kan harus melebar kemana-mana. Itulah yang kita koordinasi supaya teman-teman yang di luar Muardi juga siap. Ya. Apa yang kita tawarkan nih, pelatihan kalau kamu belum bisa nyuap ya, latihan aja di Muardi. Atau mau pengen apa istilahnya workshop, datang aja di ruang anggrek. Bisa gimana caranya pakai APD dan sebagainya. Terus bagaimana caranya membuat APD, mendapatkan donasi dan sebagainya. Kita siap untuk melatih. Sehingga juga alurnya di Muardi bagaimana ya dok ya. Sekarang suka bingung alurnya gimana kalau pasien ini kemana. Termasuk klaimnya, kalau klaim nanti kita juga siap untuk itu jangan lupa itu. Jangan lupa ini. Ini sudah beberapa rumah sakit yang minta untuk pelatihan swab maupun pelatihan penggunaan jenazah. Dan ini saya sangat gembira sekali, apresiasi buat teman-teman juga siap. Termasuk juga nanti bagaimana rujukan. Ya. Gimana sih caranya merujuk pasien COVID itu? Kan harus berbeda. Supaya tidak menyebar kemana-mana. Intinya terputus rantai itu. Yang kedua juga mungkin pembagian pasien. Kira-kira sing upload yang pasien dengan level 2, 3, 4 ya, bawa aja ke Muardi sudah. Yang perlu ventilator, yang dia perlu sudah ada gejalanya berat, pneumonia berat dan sebagainya bisa dikembangkan. Kalau yang mungkin yang masih level 1, level 2 itu bisa dikerjakan di tempat-tempat yang lain. Tapi intinya bahwa kami berusaha untuk siap, untuk siap betul. Kalau jadi pasien-pasien seperti COVID yang parah itu. Ya. Jadi tetap Muardi dalam artian sini sudah menyediakan sedemikian rupa ya dok ya untuk semuanya saat ini dan tentunya akan terus berbenah ya, terus mengusahakan segala sesuatunya APD ya, yang bahan habis pakai itu yang sangat cepat sekali habisnya. Nah dokter, ini ada pertanyaan dokter di Instagram dari Mbak Soekarno Moka lah ini atau Mbak Thomas ini. Dok, apakah benar RS sedang kesulitan mendapatkan masker N95? Lalu apa tindakan preventifnya untuk tenaga medis yang menangani COVID-19 bila masker ini kosong atau habis? Ya memang ada fenomena yang menarik menurut saya dengan COVID dengan segala pernik-perniknya ini. Kita menjadi kreatif menurut saya. Ya, beberapa teman itu membuat untuk snorkeling itu apa nih? Kita butuh kacamata Google itu ya. Itu pun juga susah carinya. Akhirnya pakai kacamata apa tuh? Ada gambar nggak sih yang full APD? Full APD. Yang seperti Septian yang pakai itu. Nah. Enggak, kalau yang umum aja, yang umum. Kita punya masker, tapi masker seluruh full face itu. Ya, untuk snorkeling itu ya. Jadi menutupi semua ini kaca gitu dok ya. Ya. Nah, terus sehingga kadang-kadang kita hanya kalau masker N95 itu habis benar lagi, masa pasien kita nggak tertangani? Yang kita pakai masker bedah biasa, kemudian kita tutup semua muka kita itu. Kita punya itu yang dari snorkeling itu. Ya. Buatan Muardi ya, dia nyontoh tekniknya Prancis, dari alat Prancis itu yang pakai full face itu ya. Bukan. Jadi itu Mas Soekarno Moka bahwa karena kalau seandainya habis kita sudah menyiapkan seperti itu. Ya. Jadi masker full ini dengan ada apanya dok? Filternya. Filter itu malah lebih kecil daripada N95. Filter itu dipakai anestesi. Sayang ini nggak punya gambar nih. Kalau ini ada gambar
di HP saya ada gambarnya ini. Ya, pinnya ketinggalan di sana. Oh, kalau yang apa reuse itu bagaimana dokter? Reuse untuk 95 juga kita sudah menyiapkan reuse juga. Jadi pertama yang kita siapkan seandainya N95 itu habis di reuse ada. Kita pakai reuse. Jadi di CSD itu dikasih nama anunya itu, kemudian disterilkan di sana. Ya. Ini kalau, nah ini yang sudah dibuat oleh Muardi dokter. Ya. Oke, cara nunjukinnya. Ya ini. Gimana nih? Kelihatan nggak? Ya. Mana aku ngarahinnya? Salah. Ya. Nah. Ya ini kita buat itu dari masker snorkeling tuh. Terus atasnya dikasih filter. Ya. Jelas nggak? Kelihatan? Ya. Ya. Seperti itu. Itu modifikasi kita dari Solo, bahwa dengan alat seperti itu akan lebih memberikan memberikan kalau dipakai nih dok, kalau dipakai ini kalau pakai seperti ini kalau dipakai seperti ini, aku geser kemana nih? Salah. Jangan digeser. Gini itu mas dari samping ini. Oke, terus aku syuting mana sini? Kelihatan? Kurang geser dikit. Bagus ya ini. Udah diam. Ini. Seperti ini Mas Poka. Inilah yang kita pakai untuk sebagai pengganti seandainya N95 itu nggak ada. Kita cukup pakai masker bedah, kemudian pakai itu. Nah, yang di atas itu, yang hijau-hijau itu ada filternya itu. Filter yang kita biasa pakai untuk anestesi. Jadi aman sekali ya dokter ya? Selama ini aman ya. Dan kalau pengalaman teman-teman, kalau tindakan sebenarnya malah lebih nyaman itu ya, karena tidak ngembun. Nah, kalau Google itu pakai suka ngembun. Ya. Gitu. Sehingga untuk teman-teman yang ada di kamar operasi malah pakai ini lebih nyaman. Ya, pertama juga nggak ngembun dan juga filtrasinya lebih kecil dibandingkan dengan N95. Justru kalau dia pakai N95 pakai itu nggak bisa bernapas. Iya, jadi cukup masker bedah kemudian pakai alat swab. Itu seandainya masker bedah masker N95 tidak didapatkan. Termasuk nanti kita akan mereuse, sudah reuse tuh, ada di SSD. Ya. Oke, kita sapa lagi teman-teman di Facebook ya. Ini mana lagi? Oh, Hong Kong, Mbak Betty ini juga dari Hong Kong dok. Ada Salatiga, Mbak Salsabila, ada Ekowati, Palangka, Mas Wahyudi dari Tangerang, dari Purwadi Limpong, dari Klaten, Mbak Zena, Mbak Sheila dari Ngawi, Mbak Tri Agustina juga Solo. Lah, ada pertanyaan lagi dari Mbak Melati Putih. Untuk penguburan jenazah positif COVID-19, apakah aman bagi orang yang tidak memakai APD, dok? Apabila ada orang lain yang ingin membantu menguburkan jenazah tersebut. Ya, terima kasih Mbak Melati Putih. Ini Melati merah nggak ada ya? Bang putih, bang merah emangnya ya. Gini Mbak Melati, sebenarnya gini, jenazah itu yang sudah meninggal itu sebenarnya sudah dikasih, sudah aman ya, karena sudah dilapis-lapis dengan plastik. Sudah diberi desinfektan, kemudian dilapisi plastik, kemudian disuruh lagi plastik lagi, terus lapis-lapis. Ya. Masuk ke peti. Masuk ke peti. Petinya sudah kita tutup semuanya dok, rapat. Sebenarnya aman sebenarnya untuk mereka yang ada di luar, tapi kalau sebenarnya untuk mengubur mengangkat ataupun menimbun nggak ada masalah. Nggak masalah ya dok ya. Karena sudah tertutup rapat. Ya. Yang dulu kasus di Kalimantan di Sulawesi itu ya, yang dibuka itu rame-rame ya itu justru malah menyebar kemana-mana. Tapi kalau ini kan sebenarnya sudah berlapis-lapis. Disinfektan dulu, tutup plastik, disinfektan lagi berulang-ulang itu. Ya. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau misalnya ada yang mau membantu ya. Nggak ada masalah. Cuma karena kekhawatiran gitu ya dok ya, lebih amannya. Dari itu ada yang. Oke, dari Instagram dari Mbak Evo. Selamat siang. Sementara apakah mahasiswa yang penelitian boleh ke RS Muardi? Terima kasih. Ya, Mbak, selamat pagi ya Mbak Evo ya. Mbak Evo Dia Juliana. Iya, Juliana. Ya, baru kemarin kita bahas Mbak Evo. Jadi sebenarnya kita akan selektif. Ini sudah kita buka sebenarnya. Cuma selektif. Kira-kira nanti yang terpenting adalah keselamatan para mahasiswa itu yang kita utama. Kenapa dulu kita tutup dulu ya? Karena seperti itu. Karena kondisi sekarang sudah mulai terkendali kondisi. Silakan. Tapi harus di ruang-ruang tertentu atau di tempat-tempat tertentu yang kira-kira jaringan tidak terpapar. Jadi aman untuk peneliti, juga aman untuk pasiennya.
Jadi kalau untuk pelatihan mungkin ada di rekomendasi ya monggo silakan. Ya. Atau kalau berkenaan dengan COVID malah kita apresiasi. Kemudian sudah ada tuh yang ada sekitar 4 penelitian yang berkenaan dengan COVID. Yang 2 adalah plasma konvalesen, ya. Satunya dari stem cell, itu kita ACC. Karena kalau penelitian konvalesen di luar COVID kan nggak bisa. Mumpung kan masa ini. Sehingga sudah kita buka, nanti kita akan selektif dalam mana penelitian yang dibolehkan, mana yang tidak. Tapi silakan mengajukan, kita sudah buka itu. Ya, jadi yang penting kalau memang datangnya ke zona-zona kan di Muardi ada zona-zona yang aman juga ya dok ya. Mana yang zona merah misalnya di ruang isolasi ya jelas kalau ke sana tanpa masuk ke dalam ruang isolasi tanpa APD jelas tidak boleh ya dok ya, harus lengkap. Tapi kalau misalnya tadi kayak rekam medis biasa zona hijau juga nggak masalah ya. Silahkan. Oke, ada pertanyaan lagi dok di Instagram. Yuliani Seh ya. Selamat pagi dok, mau tanya patofisiologi COVID-19 itu bagaimana dokter? Terima kasih. Kalau ini tanya aja dokter Astri nih yang tahu. Dokter ini sekarang jawab enggak apa-apa. Jadi intinya kan memang virus itu masuknya ke saluran napas. Jadi ke saluran napas terutama di daerah nasofaring itu. Jadi belakang ya, maksudnya di dinding belakang tenggorokan. Nah, itu mengapa swab sampel diambilnya di situ. Nah, karena virusnya di situ. Cuma memang ada shading itu apa istilahnya ya? Shading itu istilahnya mungkin ya katakanlah penjalanan atau masuk ke dalam saluran pernafasan. Ya, kemudian alveoli dan lain sebagainya menginfeksi, kemudian akan terjadi istilahnya menyebabkan inflamasi. Jadi semua sel-sel inflamasi datang ke situ ya. Maksudnya intinya adalah ada kuman masuk ya mau dibunuh. Ya, cuma kadang-kadang istilahnya bisa berlebihan menimbulkan suatu istilah badai sitokin. Nah, kemudian akhirnya terjadi kondisi yang disebut kalau sudah parah adalah acute respiratory distress syndrome. Nah, tapi ARDS ya kita bilangnya ya. Tapi banyak teori sebenarnya dokter. Ada yang bilang seperti itu, ada yang bilang ternyata sebenarnya diserang utama bukan alveolinya atau sel pneumonisit tipe 1 ya atau tipe 2 di dalam paru-paru, tetapi lebih ke arah kapiler, pembuluh darah ya yang ada di area paru. Itulah yang katanya alasan mengapa gambaran-gambaran paru itu istilahnya perselubungannya, pneumonianya itu dari lateral, bukan dari sentral, karena dari perifer ya, karena dari pembuluh darah yang ada istilah di posisinya di intersisial mungkin ya, seperti itu. Dan akhirnya berkembang juga teori yang menyebabkan bahwa ini menyebabkan koagulasi, gangguan koagulasi, kemudian terjadi penyumbatan, terjadi tromboemboli. Teori masih banyak. Dengan teori yang banyak itu sehingga obatnya banyak-banyak. Iya. Teori masih berkembang karena intinya masih dalam penelitian semua ya. Betul, tidak ada yang tidak ada yang salah. Tidak ada. Mungkin itu bisa juga terjadi bersamaan atau mungkin tergantung kondisi seorang jadi akhirnya mana yang akan lebih menonjol. Termasuk yang terapi plasma konvalesen baru ini juga peneliti itu. Yang sudah dilakukan di Gatot Subroto. Nah, sekarang Kemendikbudristek itu juga melakukan penelitian secara multi center termasuk Muardi salah satunya. Kemudian sudah mengajukan izin untuk melakukan penelitian dengan plasma konvalesen itu. Oke, ya jadi kita tunggu aja. Jadi memang banyak sekali jurnal-jurnal. Banyak jurnalnya. Ya, penelitian obatnya tadi itu saya disampaikan. Obatnya sampai banyak. Ada yang bilang ya di Amerika yang obat A ini kurang ampuh katakanlah ya, lebih ini. Yang ini yang ampuh. Nah, gitulah. Jadi emang kalau lihat di grup kita DPJP itu juga bingung semua tuh kadang-kadang ya. Obat itu mlebu kabeh tapi penyakit jalan terus. Iya. Tapi bagaimanapun kami di Muardi tetap memberikan pengobatan sesuai dengan panduan ya. Ada guideline ya yang juga ditetapkan oleh Kemenkes. Ada guideline yang kita ini tentu juga dengan memperhatikan penyakit-penyakit penyerta ya. Jadi makanya di situ keterlibatan DPJP dokter penanggung jawabnya dari berbagai multidisiplin ya dok ya. Oke, ada pertanyaan lagi ya. Ada pertanyaan dari Mbak Novi. Misal radam aja terus batuk-batuk, tidak sesek, tidak demam, apakah bisa dinyatakan sebagai gejala COVID? Karena situasi yang seperti ini kadang bikin parno, dok. Kalau untuk rapid gimana? Nggak perlu semuanya ya. Jangan parno semuanya ya. Nah, hawa-hawa lagi kayak gini itu juga banyak dok, orang yang flu-flu ya. Iya, kering tenggorokan, apalagi mungkin lagi puasa dan sebagainya ya. Tapi
maksudnya tidak semudah itu. Dalam arti tidak semudah itu, berarti saya harus cek rapid atau saya harus swab misalnya ya. Nanti kalau swab semua penuh nanti malah justru pasien-pasien nggak tertangani ya. Antriannya sekarang kan banyak sekali swab itu ya. Jadi tetap kita melihat gejala itu secara keseluruhan. Maksudnya kita lihat pasien itu dari riwayatnya sakitnya ya, apakah mungkin ada demam atau tidak. Memang mungkin akhirnya juga tidak semuanya harus demam, tetapi tetap kita lihat riwayatnya, riwayat kontaknya ya, apakah melakukan perjalanan kemana, habis pulang dari mana atau bertemu dengan siapa, itu kita lihat semua. Juga kita lihat pemeriksaan fisik apa yang kita temukan, terus pemeriksaan penunjang misal dari ronsen apabila memang ada keluhan batuk-batuk ya, seperti itu. Kemudian dari lab darah. Nah, dari situ kita akan mengambil benang merahnya. Nah, apakah ini bisa kita suspekkan untuk coronavirus dan kita lakukan pemeriksaan lanjutan seperti itu. Jadi nggak semuanya harus diperiksa. Nggak semuanya harus diperiksa. Ya. Boros nanti juga selain boros juga nanti kasihan yang justru dia butuh sekali ya. Pasien yang kita inapkan di rumah sakit itu kan harus segera dapat kepastian ini positif atau enggaknya. Atau sudah sembuh atau belum. Nah, tapi kalaupun Anda khawatir, silakan misalnya ada keluhan apa, silakan berobat ke dokter. Nah, paru terutama dong. Nah, monggo ya, bisa berobat kemudian diobati. Nah, nanti kan dokter akan tahu persis arahnya kemana. Gitu ya. Mudah-mudahan nggak sampai ke dokter anestesi maksudnya. Aduh, jangan ketemu sama dokter Heri ya. Bahaya kalau sampai ketemu dokter Heri itu berarti artinya tanda-tanda loh. Oke, lanjut. Dari Azid Nur, siang ada nggak tes bahwa kita kebal corona di RS Muardi kayak artis Madonna? Oh ada ya, saya malah Kalau ada nggak dok tes kebal di sini? Kalau kebal bacok ya nggak ada. Nah, kita di Muardi tidak ada. Di Muardi hanya ada tes untuk ini positif apa enggaknya, baik dengan rapid test maupun dengan PCR atau dengan swab itu. Ya, jadi kita tes ya untuk mendiagnosis bahwa seseorang itu memang sakit COVID atau tidak ya. Tapi bukan, Anda berarti punya kekebalan yang ini enggak. Kita nggak ada tes yang begitu ya dok ya. Oke. Terus kemudian dari Mbak Yulia Ningsi lagi, saya juga merawat pasien COVID dok. Nah, pasien itu ekspresinya biasa aja, tetapi kenapa saturasi oksigennya mentok di 80 ya dok ya? Ini ya seperti yang dengan terangkan tadi dokter Atrin. Pasiennya juga banyak, pasien itu seger biasa, tapi saturasi itu nggak naik. 80, tapi nggak yang mengkis-mengkis banget benar ya, kayaknya biasa aja. Itu yang kalau disebut itu silent hypoxia. Silent hypoxia. Jadi mungkin biasanya pasien-pasien muda ini biasanya ya, dia masih bisa kompensasinya masih bagus. Dan tidak ada apa-apa, dia biasa-biasa aja. Tapi biasanya harus hati-hati loh dok ini. Beberapa pasien kita kan begitu. Iya toh. Jadi kalau bahasa Jawa ini ndrawasi. Kita api-api tiba-tiba maplek gitu ya. Ndrawasi ya. Ya Mbak Yuliani sih. Harus hati-hati itu yang 80 kita emang masih biasa-biasa, kontak penuh, GCS-nya 456 ya masih kontak bagus, tapi lama-lama hati-hati, tiba-tiba biasanya langsung jelek lagi memburuk. Ngedrop ya. Oke. Dari Facebook nih, ada Mbak Nur Afifah dari Kendal dok hadir katanya. Kemudian dari Mbak Mimi. Mana? Iya. Dulu pernah pelatihan anestesi ini. Banjarmasin hadir. Terima kasih penjelasannya. Kebetulan saya pernah ikut pelatihan anestesi Muardi. Salam sehat, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Oke, terima kasih. Kemudian dari Mbak Mimi, dok, saya pasien poliparu loh. Dan minum obat rutin sudah 6 bulan Januari, terus seharusnya kontrol bulan 2. Tetapi karena COVID saya nggak datang ke RS Muardi. Gimana dok? Apa nggak apa-apa pas bulan 1 cek dahak TBC udah negatif, terima kasih. Nah, udah siapa aja dari pasiennya mungkin. Nah, ini udah rutin 6 bulan, berarti sebenarnya mungkin udah selesai ya toh. Itu untuk cek dahak berarti kan untuk di akhir pengobatan. Kalau sudah negatif nggak apa-apa, tapi nanti tetap selain COVID ini tetap kontrol ya. Maksudnya kita evaluasi benar. Oke, kondisinya tetap bagus. Gitu ya Mbak Mimi ya. Oke, tetap jaga kesehatan. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Sudah ya. Wah, kayaknya antusiasme memang masyarakat tetap masih bertanya-tanya tentang coronavirus dok ya. Karena memang belum selesai kayaknya ini. Belum selesai. Mudah-mudahan ini akhir, bukan justru malah menuju ke puncak ini. Kalau prediksi kan puncaknya Mei. Atau puncaknya Juni. Nah itu. Pilih mana? Pilih dang puncak ya. Dang puncak, dang ber. Dang mudik. Dang mudik lah ini ya toh. Dilematis nanti masalah mudik ya. Jadi himbauannya dari pemerintah kan jangan mudik dulu ya. Kalau pulang kampung boleh. Gitu ya bahasa lainnya. Oke ya. Pokoknya ini dok ya, Muardi ini pokoknya kita siap ya dokter ya. Muardi semuanya siap. Dokter Heri tadi sudah menjelaskan panjang lebar. Nah,
mungkin dokter ada pesan-pesan nggak dok buat semuanya dok? Ya. Pesan saya seperti itu. Kalau gambaran kami, kalau soalnya 3 hal tadi dokter, stay at home ya, stay at home, terus kemudian cuci tangan, hand hygiene, pakai masker, social distancing atau sekarang physical distancing, itu dilakukanlah dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti tidak sampailah yang terjadi ledakan yang dahsyat itu, jangan sampai. Karena nanti betul-betul akan menguras seluruh SDM kita, tenaga kita semuanya, sumber daya kita itu. Dan juga akan kasihan, tidak akan tertangani dengan baik. Ya. Kalau itu sudah, kalau sekarang masih lah, kami masih bisa menangani. Kapasitas kami kan 140-an bed untuk COVID ini. Sekarang sudah terisi 90. Jangan sampai lah lebih dari itu. Lebih dari itu. Ya. Sehingga betul-betul kami bisa menangani dengan baik. Ya. Walaupun kami sudah siap seandainya terjadi seperti itu. Ya. Ya, kita berdoa semua, kita lakukan yang terbaik sama-sama ya, karena nggak cuma ini, usaha ini tidak hanya tim medis dan para medis yang di rumah sakit, tetapi juga masyarakat ini berperan penting. Jadi kalau orang ngomong katanya garda terdepan, garda terakhir, nah istilahnya kita semua yang di masyarakat ini juga punya andil yang berperan di garda depan ya dok ya. Malah garda depan. Di kita ini garda terakhir ya. Garda akhir ya. Jaga udah ya. Jadi mengharapkan sekali ya untuk sobat-sobat Muardi wae khususnya, tolong disampaikan ke teman-teman, saudara, semuanya, keluarga ya, bagikan, share link-link kami ini ya untuk ditonton informasi-informasi tentang coronavirus disease khususnya ya. Nah, supaya semua tahu kita tetap harus mengindahkan ya himbauan dari pemerintah untuk physical distancing, kemudian penggunaan masker, kemudian hand hygiene ya. Terus jangan kumpul-kumpul dulu ya, physical distancing itu. Jadi syukur dengan demikian nanti akan turun ya dok ya, angka-angkanya ya. Dan bagi semuanya yang memang merasa ada keluhan, ada gejala, ya silahkan periksa ya dok ya, nggak apa. Dan jangan menutup-nutupi. Jangan bohong, bener. Nah itu karena kalau berbohong itu akibatnya kemana-mana, untuk ketenaga kesehatan dan untuk Anda sendiri juga keluarga Anda. Nah itu bahayanya. Jadi apa yang memang Anda rasakan atau mungkin habis perjalanan kemana ya, nggak apa-apa, bisa cek ke Muardi. Screening ada ya dokter ya, kita ya. Screening masih ada, silahkan pengen cek ya, pengen cek untuk misalnya ronsen atau darah. Pertanyaan ini juga ini. Pertanyaannya di IG, dok bagaimana caranya screening COVID? Nah ini dok, dan rapid test Muardi apakah berbayar? Monggo dokter. Kalau yang untuk screening tanpa laboratorium itu kan tidak membayar dokter. Ya. Toh kalau nanti dari screening itu dapat oh ini memang harus ini, maka tidak bayar. Jadi kalau dokter yang memeriksa, oh ini ada gejala nih, harus screening, maka tidak bayar dokter. Tapi kalau tanpa gejala apa-apa, kemudian periksa sini ya seperti itu berbayar ya. Jadi sebenarnya kalau untuk screening Muardi sudah ada yang online itu ya, ada kan ya linknya online itu ya, mungkin bisa dapat di mana? Di Instagram itu ya, daftarnya online. corona.rsmuardi.com ya. Di sana teman-teman bisa screening sendiri apakah ada keluhan gitu kan ya, ada keluhan dan sebagainya. Nanti dari berdasarkan jawaban Anda akan ada keluar apakah Anda misalnya nggak masalah, sehat, atau Anda harus datang untuk itu nanti yang tadi disampaikan Dr. Heri nanti biar ini. Cuma kalau misalnya Anda memang saya pengen screening saja, pengen tahu, nah itu bisa datang Muardi, cuma memang dengan biaya sendiri ya dokter ya. Kalau ada gejala dan dokter yang menyatakan bahwa ini mungkin gejala, ya nggak bayar. Iya, itu. Oke, terima kasih semua bagi yang menyimak ya. Dan kalau yang mungkin ketinggalan atau tidak sempat menontonnya, hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Facebook dan YouTube RSUD Dr. Muardi. Jangan lupa like, follow, subscribe, share akun media sosial kita RSUD Dr. Muardi di Facebook, Instagram, dan YouTube ya semuanya. Jadi informasi-informasi jangan lagi ya, hoax itu jangan percaya ya. Apapun kan dari awal kita sudah bilang hoax awalnya. Informasi bisa dari Muardi ya, dari official website RSUD Muardi, official dari live streaming yang Muardi seperti salah satunya Muardi Wae ya, atau secangkir kopi hangat. Nah, bagikan informasi-informasi ini supaya tidak salah mispersepsi dan kita semua bisa menjaga supaya coronavirus disease ini dan segera berakhir grafiknya turun dan kita bisa hidup seperti sedia kala. Iya, sekarang tuh sedihnya suka saling curiga itu loh dok, maksudnya stigma di masyarakat, ada yang sakit langsung ribut, masih sakit apa? Covid gak ya? Meninggalnya kenapa? Covid gak ya? Gitu. Jadi
paradigmanya tuh wah stigmanya sudah melekat sekali ya. Jangan sampai kita seperti itu. Wong kita semua pengennya kan ya kembali lagi seperti dulu. Ya. Gitu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Heri sudah menjadi narasumber di Muar di Wae. Oke, salam sehat selalu untuk semuanya. Semoga kita bersama bisa memerangi COVID-19. Pasti bisa. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar sampai akhir. Ya, sehat selalu. Oke, terima kasih. Dadah.